Oke, selamat malam teman-teman One Vision Agency of Ranger. Halo, sebentar ya. Kita sambil nunggu ya teman-teman. Halo, halo. Halo brother. Oke. Sudah pada makan malam ya? Oke. Halo Bro Satrio, halo Ko Paulus. Halo brother. Oke, sebentar ya. Kita sambil nunggu Bro Kemal ya. Oke. Judul sudah oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Halo, selamat malam ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, malam ini kita akan bawain Friday talk series ya. Malam ini gue akan ngundang Bro Kemal ya. Beliau itu panutan gue banget ya. Dia salah satu salah satu agensi leader ya, senior agensi leader di One Vision Agency. Nah, malam ini kita akan bincang-bincang nih sama beliau ya. Ya teman-teman, kalau ada yang boleh saling menyapa boleh dong di sini. Pagi semua, pagi Bro Herman ya, Bro Doni, Kak Lia. Oke. Suaranya jelas nggak kira teman-teman? Suara aku udah jelas? Oke, Pak Kemal ya. Bro Kemal udah join. Oke. Yuk. Halo semuanya. Ya. Jumat malam santuy ya. Kita live bareng, kita chit chat ya. Kita akan sedikit ngobrol tentang pilihan berbisnis di masa pandemi ya. Oke, kita nunggu requestnya Bro Kemal. Jangan lupa siapin kopi ya, kopi cemilan ya, jadi biar bisa sambil bersantai. Oke, coba ya, ini Bro Kemal udah masuk. Halo. Halo Bro Kemal. Malam Bro. Pagi-pagi. Malam Bro Putra. Jelas ya suaranya ya? Suara jelas ya. Cuman kayaknya background nggak jalan nih Bro Putra. Nggak apa-apa ya? Apa oke, aku juga pakai background yang lain juga kok. Yang lain. Kita boleh sambil nyapa teman-teman. Siap. Kita sambil. Wah, ini senang nih. Udah nyiapin kopi belum? Senang banget diundang sama Bro Putra nih malam-malam nih. Belum bukan malam Jumat ya? Nggak apa-apa ya. Malam Sabtu ya. Besok kita udah tinggal seru-seruan aja ya kalau hari Sabtu. Udah lebih santai lah. Ya. Oke, kalau Jumat malam gini lebih santai ya, Bro? Sebetulnya nggak juga, cuman karena besok kan ada training biasa ya. Cuman ya oke lah, ya training kan training di Zoom ya, jadi nggak masalah lah. Oke, siap. Ya. Suara saya jelas, Bro Putra? Jelas, aman. Oke. Teman ya, saat ini udah ada 16
Wih, ada siapa nih? 16 teman-teman. Oke. Malam. Wih, halo Bro Herman. Ada Billy, ada Alia. Ada siapa lagi nih? Wih, ada Bro Aal. Ada Bro. Halo Bro Aal. Bro Herman besok lari nggak nih? Lari nggak nih? Setiap minggu tadi lari. Oke. Sip. Mulai aja kan ya. Bro Putra, kita tanya dulu ya ke teman-teman, suara kita berdua udah jelas belum? Kalau suara saya jelas nggak teman-teman yang dengar? Mohon maaf nih, nanya dulu, takutnya nanti ternyata nggak jelas suaranya. Oke. Halo. Tosca ini ya. Wah, halo nih. Bro Anton. Bro Anton sama Sis Rizka. Suaranya kecil ya, coba. Oh, betul nih. Berarti apa yang saya dengar sama nih Bro Putra, suaranya agak-agak kresek-kresek. Oh ya? Nah, sama layarnya mulai agak blur. Kayaknya ada ini deh. Ada rada-rada mungkin internet kali atau apa kali ya. Ya, delay koneksi. Siap. Sudah jelas, Bro? Itu bro Satrio tuh, Bro Putra tiba-tiba jadi kecil. Sering-sering Instagram live, nggak usah lari kayak Bro Herman ya, bisa kurus sendiri katanya. Tuh suaranya Pak Putra kecil katanya. Oh, kecil. Padahal lebih. Oke. Suaranya sudah jelas belum? Suaranya agak patah-patah dikit Bro Putra. Agak patah-patah. Di layar saya agak pecah-pecah gitu. Oke, gimana? Udah jelas suaranya? Suaranya udah jauh lebih jelas. Jauh lebih jelas. Oke, siap. Ya. Nah, oke. Brother ya. Malam ini thank you banget Bro Kemal udah hadir. Sama-sama. Ini ya Friday Talk Series ya. Ini kita coba sedikit ya bahas pilihan berbisnis di masa pandemi. Kebetulan Bro Kemal inilah gitu ya. Jadi ceritanya salah satu ini ya agensi leader di One Vision Agency namanya. Kita pengen coba gali nih gitu ya. Kita pilihan bisnis di masa pandemi ini gitu ya. Boleh ya Bro Kemal ya? Putus-putus ya, sorry. Bro Putra masih putus-putus suaranya. Kalau hari Jumat itu kita adu-aduan sama selebritis. Semakin malam semakin rame. Ya. Sekarang udah jelas belum Bro suaranya? Udah. Better ya? Better. Udah better. Nah, ini clear banget nih, gambarnya clear juga. Oke, tadi masih nyambung wifi, ini sekarang pakai mobile phone sih. Gitu. Iya. Oke. Nah, Bro Kemal, anyway, kita ulang lagi ya. Jadi, ini udah hadir ya di sesi malam ini ya. Gue coba bikin temanya adalah pilihan berbisnis masa pandemi. Jadi, oke, kita tema ini, jadi mudah-mudahan teman-teman inspirasi ya dari Bro Kemal untuk jalanin bisnis ya. Lebih 10 tahun ya sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, Bro Kemal mungkin boleh kali ya. Kayak kita bisa kenal lebih jauh gitu ya. Kira-kira Bro Kemal sendiri background seperti apa sih sebelum menjalankan itu? Sebelumnya, oke. Berarti kalau sebelumnya once upon a time ya Bro Putra ya. Udah 1 abad yang lalu. Potongan oleh satu, 10 tahun yang lalu.
kuliahnya, backgroundnya apa, pengalaman Iya, iya, iya. kita gitu, boleh. Iya, iya. Iya, saya sih sebenarnya ya apa manusia-manusia standar aja ya, ya sesuai dengan anjuran pemerintah SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu ya sempat ya karena disupport sama orang tua juga sempat ngambil S2 waktu itu ya. Dan dalam proses menemani istri waktu itu kebetulan ada dinas dari kantornya sempat ke luar negeri ya ke Inggris. Nah waktu di sana jadi sempat ngambil sekolah juga S2 yang kedua ya. Lalu balik. Nah dari habis balik sampai sebelumnya memutuskan berbisnis, saya sebagai profesional consultant ya, jadi memang rasanya itu yang memang bidang dan dunia yang saya suka gitu waktu itu ya. Ya udah, saya jalani dari mulai technical consultant, consultant sampai senior consultant sampai akhirnya terakhir ya sebelum saya pindah kuadran ke bisnis ya, saya sebagai country manager lah ya. Jadi memang saya membantu klien-klien di Indonesia ya, tapi dengan bantuan teman-teman saya dari ya berbagai negara ya, karena kebetulan memang resource-nya dari multi negara lah istilahnya ya, untuk bantu yang terbaik buat klien kita di Indonesia. Kira-kira itu sih, Bro Putra. Wah, keren banget ya. Jadi kan udah orang paling tinggi ya se-Indonesia ya. Enggak juga sih. Maksudnya di company itu gitu. Jadi Iya. perwakilan paling tinggi ya. Sekarang CEO kan. Ya. Iya, bisa dibilang ya kalau country manager itu bisa dibilang ya menjalankan business development, ya melakukan marketing, iya pada saat eksekusi di klien terkait dengan konsultasi prosesnya juga iya juga gitu. Oke, itu di waktu tadi sempat cerita S2-nya itu juga berarti yang ikut bareng sama istri. S2 Gimana Bro Putra? Hah? S2 yang kedua ya. Oh iya, jadi S1-nya Magister Manajemen ya. Lalu waktu istri kuliah di UK kan nemenin gitu, cuman panas juga gitu mumpung udah di sana kan. Jadi di tahun kedua saya ya saya minta bantuan dari perusahaan konsultan saya tempat bekerja sebelumnya, mau nggak support gitu untuk bisa ngambil sekolah lagi di situ gitu ya. Alhamdulillah dikabulkan ya, cuman biasalah nanti kalau balik lagi ya yang membantu kita lagi ya pasti balik lah, kan udah dibantuin ya. Oke, jadi keren banget ya. Sebenarnya background akhirnya Bro Kema ya udah di dunia. Waktu itu menjadi sebagai country manager berapa waktu itu? Usianya waktu itu mestinya sekitar 33-32 ya. Nah, 30 awal lah. Nah. Iya. Berarti itu terbilang sekarang juga masih 30 awal. Inilah ya terbilang ya di usia segitu sudah di top management level gitu kan. Nah, lalu ya alhamdulillah. Yang positif itu ya kalau boleh tahu kayaknya ada pilihan after dari manager itu pengen kemana gitu. Sebelum kesini maksudnya ya Bro Putra ya? Ada mau lagi? Enggak ya? Bisa dibilang sih mestinya nggak ada saat itu ya, bukannya nggak mau explore, karena waktu itu udah clear banget ya kalau ini saya teruskan ya suatu saat nanti mudah-mudahan kalau itu bisa tercapai dan banyak sekali yang bisa mencapai ya, bisa bikin consulting firm sendiri kan, why not gitu dengan beberapa teman ya. Sementara kalau istri kan pasti pulang dari sekolah balik ke pekerjaannya pasti ada ikatan dinas kan, dan saya rasa juga nggak akan jauh berbeda dari saya ya, akan ya terus di pekerjaan kita masing-masing gitu. Oke, sip. Bro, suara gue masih jelas nggak? Tadi kata teman sih. Iya, memang ada gangguan sedikit-sedikit sih Bro Putra, nggak apa-apa. Tapi kita lebih baik aku saranin jalan aja sih. Jumat malam ya kayak begini. Internetnya banyak yang make. Kita nggak usah bahas internet provider kan Bro Putra ya. Banyak ya pilihannya ya. udah. Nanti off track nanti. Oke, nah
after dari situ, Bro Kemal, gitu ya. Lalu gimana cerita bisa milih bisnis Bro? Dan bisnis apa yang menjadi pilihan Bro? Iya, sebetulnya waktu pindah ke kuadran bisnis ini bukan bukan percobaan pindah yang pertama ya, Bro Putra ya. Walaupun nggak sah-sah juga, tapi di awal-awal 2000 itu saya pernah jalanin dua bisnis kecil ya. Yang pertama saat itu lagi zamannya bubble tea, saya ingat banget ya. Saya nggak sebut merek lah ya, cuman kita ada beberapa orang yang ya pengen banget meng-create brand sendiri ya, tapi di area beverage ya, bikin bubble Ya, tea. Cuman ternyata memang akhirnya sukses sih ya, cuman nggak bisa bertahan lama juga suksesnya karena kita semua masih bekerja waktu itu hanya menyetor modal dan ngontrol aja gitu. Nah terus nggak beberapa lama kemudian karena kebetulan saya memang dulu senang musik ya, jadi akhirnya sama beberapa teman yang suka musik juga bikin studio digital lah. Nah tapi itu juga sama ya karena memang kita sangat gemar bermusik, cuman kita tetap waktu itu dengan pekerjaan kantor masing-masing ya. Jadi hobi ini ya akhirnya kembali lagi cuma dititipin ke orang untuk jagain. Nah, tapi ini lebih seru lagi gitu. oke. Kita bikin studio digital kecil di rumah yang kita sewa. Ujung-ujungnya alat musik saya diambil orang, bro. Iya, keyboard kesayangan saya. Tapi itu belajar lah ya. Nah, tapi dari sini saya belajar dari dua kejadian itu bahwa yang namanya bisnis memang harus iya harus invest waktu lebih banyak ya sebelum akhirnya betul-betul terjun gitu. Makanya belajar dari dua kejadian kecil itu pada saat mencoba bisnis di tahun 2009 ya. Ya memang betul-betul saya udah benar-benar belajar dari dua pengalaman sebelumnya bahwa bisnis itu memang nggak bisa menjadi sampingan, memang harus betul-betul ya apa ya bread and butternya kita gitu loh, memang betul-betul menjadi ladang hidup kita. Nah itu akhirnya pasti mestinya kalau semuanya memang udah diatur ya dari yang di atas, mestinya sih sukses sih di bidang apapun. Oke, oke. Jadi memang nggak tiba-tiba bukan bukan kaget-kagetan, memang kebetulan memang ada pernah mencoba dua kali sebelumnya. Nah juga sebagai konsultan juga kan banyak berbicara dengan pemilik-pemilik bisnis ya, berputra ya. Ya dari situ saya banyak belajar bahwa mereka memulai dari usia yang nggak lebih dari 40 tahun ya, rata-rata di bawah 40 gitu. Dan saat itu kan udah bergerak dari 30 berapa, 30 berapa gitu kan ya, waktu makin sedikit ya saya lihat sih ya why not, saya ya coba waktu itu. Oke, iya, iya. Jadi catatan Hmm. tadi ya, sebelum 40 udah harus mulai ya. Oke. Nah, Iya, yang soalnya saya banyak dengar oke, banyak nah orang kalau boleh tahu Bro, banyak orang punya usaha kayak gitu. lagi oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang fokus bisnisnya lebih ke apa? Oke, Mal. Fokus bisnisnya lebih ke arah jadi kita ini bekerja sama ya, berpartner ya dengan salah satu prinsipal di industri asuransi ya. Kita boleh sebut nggak nih prinsipalnya siapa? Nah, kita bekerja sama dengan prinsipal Boleh? tersebut ya untuk mengembangkan mengembangkan industri asuransi. Jadi prinsipnya kemitraan ya dengan mereka kita sama-sama mengembangkan usaha di bidang di industri asuransi jiwa. Ya. Oke, dealer gitu ya. Semacam dealer gitu. Tepatnya Oke, agensi ya. lalu Jadi apa yang kalau membuat Bro? kita kalau ya ini unik sebetulnya ya bagaimana cara bisnis itu menyampaikan barang dan jasa itu kan macam-macam ya Bro Putra ya. Ada yang sifatnya langsung ya melakukan direct selling, ada yang lewat branches ya lewat cabang, ada yang lewat mungkin lewat franchise, ada yang lewat multi level. Nah, dari kita ini ada salah satu jalur bisnis namanya dan jalur distribusi namanya agency, namanya keagenan ya namanya. Nah, jadi ya lewat jalur agency ini yang sebetulnya sekarang lagi dikembangkan oleh prinsipal kita bersama kita tentunya. Oh,
Oke. Ya. Terus penasaran bro, ya bro. Eh, jadi apa sih yang membuat lu bro ke bisnis keuangan ini, bro? Sebetulnya memang ini nggak sengaja ya Bro Putra ya, gitu. Karena bidang keuangan sebenarnya bukan bidang yang memang dari dulu menjadi perhatian sih, ya. Oh, Tapi ya itu karena rasanya tidak ada bisnis apapun yang tidak memperhatikan masalah keuangan kan ya. Nah, di mana keuangan bisa juga salah satunya adalah strategi keuangan kan, mitigasi keuangan dan lain-lain. Nah, jadi kenapa bisa ke sini ya karena pada saat selama ini membantu sebagai konsultan ya saya juga banyak dengar bahwa industri keuangan tidak hanya perbankan sedang berkembang saat itu ya. Dia ada salah satunya dari industri asuransi ya masih masih imut-imut lah saat itu ya. Cuman industri ini sangat besar ya potensinya sangat besar saat itu. Ya karena potensi itu ada bersama industri yang sedang berkembang ya. oke. Oke. Halo, saya sapa dulu ya. Halo. Makasih ya udah pada datang. Halo, Bro Putra. Nah, udah nyambung ya? Yap, tadi kita yang putus, saya yang putus atau Bro Putra yang putus? Tahu nih dua-duanya bingung aku. Halo banyak. Gimana bro? Bukan satu lagi, dua-duanya. Gak apa-apa, jalan terus ya biasalah. Lagi bergerak di dunia maya, hari apa Jumat malam ya kayak begini. Karena zaman udah berubah ya. Karena sekarang ngumpulnya ya di ini ya di IG Live, di Zoom, gitu Iya, kan. tuh Jadi ya kata Bro Herman, fakir sinyal tuh. hal ya. Sampai mana tadi Bro Putra nanyanya? Aku Nah, jadi kelewat takutnya. nyampe ini bro. Tadi apa yang bikin Bro Kemal tertarik ya ngejalanin bisnis Ya, oh ini iya gitu. sampai sana. Mhm. Nah, terus sebenarnya apa sih bisnisnya yang dijalankan Bro Kemal ini gitu? Di dalamnya tuh kayak apa sih? Apa kayak organisasi kayak di konsultan atau seperti apa gitu? Mhm. Iya. Oke. Jadi Sejarah. tadi gue udah sempat 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 jelasin tapi kayaknya keputus tadi Bro Putra nggak apa-apa. Jadi ini sifatnya
kita ini bekerja sama secara strategis ya sama salah satu prinsipal di industri asuransi. Ya, aku sebutkan ya di Prudential ya, ya di mana sistem kerjasamanya adalah sistem kerjasama keagenan ya, di mana Prudential sebagai prinsipal kita sudah memiliki produk dan solusi keuangan ya yang memang udah standar nasional dan juga internasional ya. Nah, tapi kan mereka tidak bisa mendistribusikan langsung ke konsumen gitu, Bro Putra. Perlu 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 partner ya agar bisa langsung diterima dan bisa didistribusi ke masyarakat gitu. Karena ini produknya adalah produk jasa ya berarti harus orang-orang yang melakukannya kan ya. Belum bisa dia automate gitu. Nah, makanya kerjasama ini berasal Prudential pada saat menerapkan kerjasama ini, dia bekerja sama dengan personal, ya, yang artinya memang pada saat bekerja sama itu kita sebagai insurance agent, ya, sebagai agent, ya. Tapi bukan agen biasa ya, Bro Putra ya, karena kalau agen biasa kan sifatnya ya udah ada barang ya dia jual gitu, nggak sesederhana itu. Awalnya sederhana kelihatannya ya, cuman banyak sekali sistem kerjasama yang sifatnya upscale ya. Setiap kita bisa memenuhi kapasitas yang diinginkan oleh prinsipal kita ya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena yang pertama adalah ini bisnis keuangan non perbankan ya, karena mungkin kalau saya belajar perbankan di beberapa tahun terakhir ini memang udah mature kan ya industrinya ya. Saya mungkin udah agak terlambat ya, tapi waktu 10 tahun masuk ke industri asuransi sedang bertumbuh dan berkembang gitu, Bro Putra ya. Ya saat itu kan belum ada OJK tuh waktu 10 tahun yang lalu ya, baru ada Bapak Pam LK ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi kan makin lama semakin serius. Ya, iya. Nah, saya berpikir bahwa kalau nggak saya coba saat itu, nanti industri ini udah keburu siap dan mature lagi seperti industri perbankan. Ya saat itu saya mengambil kesempatan untuk ya mencoba gitu, dan mencoba awalnya mungkin ya sama ya, Bro Putra, sampingan juga, tapi nggak terasa dalam setahun ya selalu lah ya, saya rasa semua orang pada dasarnya sangat manusiawi ya, membangun safety net kalau ada apa-apa dengan bisnis yang dia sedang lakukan ya, itu semua manusiawi ya. Cuman at the end of the day kita harus memutuskan sampai kapan jembatan ini mesti dibangun kan. Nah, saya memutuskan waktu itu 6 bulan aja ya. Jadi nggak jadi jembatannya, saya harus lompat benar-benar ke sini, kalau nggak cerita lama dua bisnis kecil saya akan terulang lagi, Bro Putra. Sayang kan, ya padahal umur udah 30-an plus seperti itu. Nah, udah serius lah ya gitu ya. Iya. Oke. Jadi kurang lebih sekarang udah berapa lama, Bro, ngejalanin bisnis ini, Bro? 2009 sampai 2009 Mei sampai 2010 Januari itu masih sebagai part time ya. Kebetulan karena industri ini masih sangat diharapkan untuk berkembang ya, jadi yang masuk untuk bisa bekerja sama dengan prinsipal kita ini masih diberikan kesempatan untuk menjalankannya part time ya, Bro Putra ya. Itu alhamdulillah banget, itu membantu banget ya, bahkan sampai sekarang pun masih bisa diizinkan ya. Nah, tapi di suatu titik kan seorang part timer harus memutuskan dong, Bro Putra ya, sampai kapan menduanya nih ya. Nah, waktu akhirnya saya baik-baik berbicara dengan kantor konsultan saya yang mengatakan bahwa saya memang ingin serius untuk bisa membangun bisnis ya bersama keluarga, karena memang bisnis model kita ini yang sekarang kita jalankan memang adalah prinsipnya family business ya, walaupun terkesannya bekerja sama dengan prinsipal Prudential ya, tapi yang kita bangun bersama mereka itu adalah family business, karena kita kan akan mengajak orang-orang yang paling cocok chemistry-nya dengan kita gitu. Bukan kita merekrut seorang karyawan kan. Kita mengajak partner bisnis ya yang bisa ngerti kita dan kita juga bisa ngerti dia gitu. Dan itu pasti nggak mudah. Oke. Jadi kayak bangun organisasi juga ya sebenarnya ya. Iya. Dan organisasi ini orang-orangnya adalah pelaku semua, Bro Putra. Jadi nggak ada, kalau organisasi kan jelas ya, ada fungsi finance, ada back office gitu. Oh, ini enggak. Ini kita basically sales organization ya, dan melit masing-masing dan akhirnya melit tim gitu dan grup gitu. Jadi organisasi ini sangat dinamis, Bro Putra.
Oke. Bukan organisasi yang ada yang diam, ada yang di depan, ada yang di belakang, nggak ada. Jadi Iya, ini iya. semuanya kita ke depan semua. Oke, oke. Berarti waktu itu ketika lu mulai, bro, eh ke bisnis yang baru ini gitu ya. Berarti lu meninggalkan jabatan yang lama ya berarti ya, bro? Pada akhirnya, gitu karena Pada akhirnya ya. itu pilihan kan Bro Putra ya. Kita udah tahu ini Ya. sampai di mana gitu. Dan rasanya Oke. kalau orang berusaha itu lalu dia nyoba, rasanya dia mesti punya plan di titik berapa dia mesti nyobain ini dengan ya full, istilahnya full. Apa tuh kalau misalnya di istilahnya di film apa Fast and Furious ya, full throttle. Wah, Ya. kapan dia nginjek gasnya udah sampai tekan sampai full gitu ya. Itu kan suatu saat momennya harus dipilih kan ya Bro Putra ya. Ya, ya, pilihan ya jadi ya. Iya, iya. Oke. Rasanya saya kagum sih ada beberapa orang yang bisa jalankan 2, 3, 4 hal sekaligus gitu. Kebetulan saya Ya. bukan orang yang tipe itu ya, orang yang benar-benar terbatas kapasitasnya. Jadi saya harus memilih, even dari 2 saya harus milih satu gitu, Bro Putra. Nah, Oke, makanya waktu baik. itu ya saya harus Untuk memilih. untuk fokus ya. Oke, bro, boleh Iya, tahu iya. nggak apa namanya? Mungkin dua kata singkat gitu ya. Hmm? Eh, apa sih yang benar-benar menjadi daya tarik bisnis tersebut, bro? Dan akhirnya lu bisa mutusin, oke, gue berhenti nih dari jabatan country manager. Bayangin itu kan jabatan paling atas dan memulai lagi dari Hmm. agen gitu ya. Boleh Hmm. nggak, bro? Coba Hmm. eh, Hmm. poin-poin penting apa gitu ya yang membuat Bro Kemal akhirnya oke, gue mesti mulai nih gitu ya. Apakah mungkin dari sisi memang dari sisi pendapatannya mungkin lebih besar dari country manager, nah itu gue nggak tahu nih gitu kan, atau mungkin tadi tuh yang memang gue pengen ngebangun suatu company buat masa depan gue, buat anak atau cucu gitu bahkan ya. Itu apa sih, bro? Kalau ditanya betul, kalau ditanya ke gua kembali lagi jawabannya normal-normal lagi Bro Putra ya. Orang selalu pengen punya penghasilan yang besar dan punya waktu yang fleksibel. Nah, Oke, waktu sayangnya fleksibel ya. tapi sayangnya semua yang gue kerjakan selama ini tidak bisa membuat dua itu bersatu gitu, Bro Putra. Oke, Gak oke, bisa gitu, sejauh ini gak bisa gitu. Pekerjaan gue, pekerjaan istri saat itu bagus dua-duanya, tapi memang kita nggak bisa menggabungkan dua-duanya gitu. Nah, oke. tapi memang jangan salah sangka ya Bro Putra ya. Maksudnya begitu gue memilih bisnis ini tuh langsung dua-duanya langsung jeng, langsung ada gitu. Nggak bisa ya. Ya, Kita ya, tahu persis ya bahwa itu ya, mesti ya. dibangun dengan usaha keras, kesabaran, kegigihan sampai akhirnya dua itu bisa bertemu gitu. Ya, jadi memang dan ini kan begitu gue coba bisnis ini kan nggak bisa kayak kalau kita kerja di perusahaan langsung dapat gaji di akhir bulan kan Bro Putra. Ya, Oke, itu udah pasti. Jadi kita harus bangun dari kecil. Tapi suatu saat, ya alhamdulillah kalau gue sudah ngerasain bahwa ternyata ada loh suatu bidang terkait itu bidang pekerjaan apapun ya, yang akhirnya bisa mempertemukan antara penghasilan yang memadai, sangat memadai ya, bahkan kalau kita mau kejar dengan lebih lagi bisa nggak bisa ada di atas dan di atasnya lagi gitu ya. Dan tapi juga yang nggak kalah menariknya adalah buat gua ini nih yang memang pengalaman betul-betul waktu itu sangat berharga, itu ketemu Bro Putra ya. Nah, oke, itu yang oke. kenapa gue akhirnya melihat harapan ini ada dan tanpa melihat terlalu lama apakah ini terjadi atau enggak. Jadi terlalu banyak what if-nya ya. Ya udahlah daripada what if kita coba aja sehingga nanti tinggal oh iya gue udah lakuin gitu. Lalu hasilnya A B C kan gitu kan, daripada kalau jika gitu kan ngapain juga. Oke, oke. Nice. Keren, keren, bro. Oke. Hmm. Waktu itu istri berarti masih kerja, bro, berarti? Istri masih kerja. Waktu Istri awal-awal masih masih kerja ya? kerja. Masih kerja. Nah, itu Oke. juga kembali lagi. Ini apa? Manusia normal lagi, Bro. Ya, Ya, istri masih kerja, ya kita berdua lihat nih, dari kita berdua yang paling bisa jumpalitan siapa gitu. Oh, kayaknya gua nih. Ya udah, gua yang ya. jumpalitan duluan gitu. Nah, Oke. dan itu merupakan strategi menurut aku di mana-mana wajar gitu ya. Jadi Ya, akhirnya di 2 tahun pertama gua merintis bisnis ini, istri masih kerja. Ya, oke. Sebagai backup lah ya. karena ya plus backup, first backup, tapi yang kedua adalah istri juga ingin melihat pembuktian bro gitu kan, tetap aja walaupun istri ya ngeliat suaminya, tetap aja kan harus logis dong, jangan sampai oh ya suami gue ini harus gue dukung kan, nggak juga ya. Jadi
ya harus kan istri kan ratu keuangan kita kan. Jadi Iya. dia paling tahu kondisi. Menteri Keuangan ya. Iya, Menteri Keuangan. Jadi ya, istri gue bilang ya buktikan aja gitu. Ya gue buktiin dalam 2 tahun itu. Oke, dalam 2 tahun itu akhirnya mungkin bisa mencapai si country manager itu bahkan lebih ya. Ya alhamdulillah gitu ya, bisa dibilang hampir mirip jadinya. Tapi kan penghasilan gue sebagai konsultan dulu kan yang udah gue kerjaan selama 10 tahun, Bro Putra. 10 tahun, oke, Ya. oke. Ya, worth it lah dengan kerja kelas 2 tahun bisa setidaknya hampir mendekati ya waktu itu ya. Oke, Di 2 tahun pertama. Oke. Nah, dari situ istri melihat oh oke nih ya, jadi dia bisa lebih percaya sama gua dan percaya dengan keputusan gua untuk menikah lagi yang kedua kali tapi di bisnis. Oke, jadi tadinya menikah di profesional pekerjaan, ya, habis itu menikah di bisnis gitu ya. Ya, oh enggak, yang pertama menikah di pelaminan dong, Bro. yang kedua menikah di bisnis. Oke, oke. Bro Putra tuh mesti disapa-sapa tuh yang datang tuh. Nanti pada marah loh. Oke. Halo teman-teman semua. Halo Bro Fajar ya, Bro Herman, Kak Nana, ya sudah di wave dulu bentar ya. Oke, Iya. malam teman-teman semua ya, kita lagi bincang santai. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain langsung boleh chat aja ya, bebas, pertanyaannya bebas. Kita lagi bahas Bro Kemal ini terakhir tadi ceritanya dari country manager, akhirnya dia turun dari nol lagi untuk memulai bisnisnya. Nah, kita tadi nyampe ini apa sih yang bikin tertarik gitu ya, Bro Kemal gitu. Nah, kita lanjut ya, Bro. Nah, terus setelah jalanin 10 tahun ini nih, Bro, ya kan. Nah, kan tiba nih di masa pandemi ya, yang kita nggak pernah duga gitu ya. Gitu kan. Atau mungkin ya anggaplah nggak ada pandemi gitu ya. Nah, cuman setelah berjalan 10 tahun ini, Bro, bisnis lu, kira-kira apa sih, Bro, yang membuat lu bersyukur atau mungkin apa yang membuat lu masih betah nih ngejalanin si bisnis lu ini, Bro? Sip. Ini apa? Jawab gaya penyair nih, Bro. Oke. Iya. Agak putih sedikit gitu ya. Enggak susah, gue nggak bisa bikin pantas. Kayak teman-teman kita pada jago nih, ada yang lagi hadir nih jagoan pantun nih ya. Nah cuman kalau lihat ya Bro Putra ya, kalau bisa dilihat ya, kadang-kadang jalan hidup kita itu kita nggak pernah bisa melihat ke depan itu sejelas apa ya. Oke, setuju, Tapi setuju. di saat kita sekarang lagi ada, lalu kita lihat ke belakang apa yang sudah terjadi kan udah clear ya, karena udah kejadian kan. Ya. Udah happen in the past gitu. Nah, kalau ditanya kayak Bro Putra sekarang ke gua, berarti kan gua berhenti sekarang nengok ke belakang gitu ya. Ya sama kesannya ini seperti kayak memang udah menjadi rancangan Tuhan lah ya. Itu kalau gua sih begitu ya. Jadi memang jadi ya Udah jalannya ya. jadi kayak jadi kenapa gue jadi konsultan, sehingga dalam perjalanan gue sebagai konsultan itu di akhir gue sebagai konsultan itu mendapatkan klien ya yang di industri yang sama ya, di industri insurance ya, dan di situ gue banyak belajar banget bahwa industri ini sedang berkembang dan peluangnya sangat besar yang gue nggak tahu sama sekali gitu. Itu satu titik yang paling penting ya. Terus titik yang berikutnya adalah di saat gue bisa bernegosiasi dan akhirnya bekerja sama dengan diri gue sendiri, karena itu musuh dan sekaligus kawan yang paling sulit ditaklukkan kan Bro Putra ya, diri sendiri itu ya. Di saat memutuskan untuk hijrah dari dunia kerja ke dunia usaha gitu kan ya. Memang bukan usaha ya, awalnya kan dunia profesi dulu. Kita kan awalnya pasti kita merintis sebagai insurance agent kan ya. Nah, bagaimana bisa berbeda gitu? Bagaimana bisa menjadi bisa dilihat dari sekian banyak agent yang pasti banyak sekali di Indonesia ini ya. Gue yang baru unyu-unyu baru mulai di waktu tahun 2009 itu gimana bisa berbeda ketimbang yang senior. Nah, itu kan berarti kan bagaimana kita bisa membawa diri kita. Nah, itu bekal gue sebagai konsultan itu merupakan modal yang cukup penting ya, Bro Putra, waktu itu ya. Ya, cara bisa berbicara, bersikap dewasa pada saat ketemu orang. Iya, ya, dan alhamdulillah memang bisnis yang kita rintisnya memang tidak menuntut modal di awal ya, sampai suatu saat mungkin
kita bikin kantor sendiri. Nah, kalau udah bikin kantor sendiri kan kita mesti modal dong ya, cari gedung dan lain-lain. Tapi sampai keputusan itu belum ada, ya ini sebetulnya bisnis usaha yang bisa dikatakan tidak ada modalnya, ya selain kita sendiri itu Bro Putra. Nah, milestone berikutnya yang terakhir sebetulnya menjawab pertanyaan Bro Putra itu di titik akhirnya gue mengenal istri gue yang seutuhnya gitu ya, bukan sekedar ini istri tapi pandangan dia pada saat menyatu di bisnis ini. Ya ternyata ada yang iya. Ya gue sering lihat istri gue lebih ke arah tidur di mobil karena capek ya, namanya kerjaannya pasti nggak ada yang nggak capek ya. Which is itu benar gitu ya, karena mencari rezeki yang halal kan ya. Cuma di satu titik akhirnya kita bertemu di usaha yang sama, yang begitu kita bangun dari tidur sampai kita mau tidur tuh usaha itu kita ngomongin tuh hal yang sama, itu menjadi hal yang interesting banget. Itu sih yang gue lihat ya. Oke. Siap. Sip. Oke, nah Bro Kemal ya. Kita ke pertanyaan dulu ya, boleh ya? Oke, ini Bro Herman nanya nih ya. Keberanian Bro Kemal ya, ini sebenarnya udah dibahas ya, tapi boleh dikasih summary dikit ya. Bro Putra kayaknya ada yang nanya deh tuh, Bro Putra. Ada yang nanya deh. Oke, udah kelihatan ya? Soalnya aku background-nya kan putih jadi nggak kelihatan. Oke, ya. Bro Herman nanya nih gitu ya. Jadi nanya dong keberaniannya Bro Kemal datang dari mana ya saat memutuskan full time di bisnis. Padahal kan udah enak nih jadi konsultan, bayarannya gede gitu. Nah, itu apa sih keberaniannya gitu? Boleh sedikit, Bro. Tadi kan kita sebenarnya udah bahas ya. Ya sebetulnya kalau ada yang disalahkan tuh adalah sebetulnya tadi ya kesalahan iya, yang disalahin sebetulnya pada saat gue sama istri itu tinggal di luar negeri yang 2 tahun itu, Bro. Iya, kita sempat tinggal di UK kan waktu itu ya, waktu istri kuliah. Jadi ya thanks banget sama kantor istri yang waktu itu memberikan fasilitas tugas dinas pendidikan ke sana ya. Itu memang udah rencana Tuhan lagi ya kalau lihat ke belakang ya. Dimana itu gue betul-betul ditunjukin gitu selama 2 tahun itu tuh yang namanya membangun keluarga kecil itu kayak gini loh Mal gitu. Karena itu gue nggak pernah rasain selama gue di Indonesia karena ya kita sibuk dengan kerjaan masing-masing ya dengan babysitter lah ya pokoknya serba beres ya, nggak terlalu banyak gue tahu gitu dari A sampai Z tuh yang namanya ngerawat anak, rumah tangga tuh kayak gimana gitu-gitu ya nggak terlalu lah gitu ya, yang jelas kerja dapat gaji nabung gitu ya untuk masa depan ya gitu ya. Cuman ternyata di 2 tahun itu gue diajarkan bagaimana menilai ya hal-hal yang sederhana ya tentang kebersamaan, tentang pentingnya mengurus anak dan menghormati anak kita ya di usia mereka dan melihat mereka tumbuh dan berkembang ya tanpa kita miss suatu periode itu gitu ya. Nah itu yang sebetulnya pada saat balik gue nggak dapetin itu gitu Bro Putra. Bukan salah Indonesianya, bukan salah Indonesia, bukan. Cuman di saat gue balik itu memang gue berada di periode belum bisa menerima gitu ketidaksesuaian itu gitu, bahwa waktu benar-benar gue nggak bisa dapetin lagi gitu. Kantornya nggak salah gitu, penghasilannya kerjanya juga nggak salah. Cuman gue lihat bahwa waktu ini gue nggak bisa dapetin. Nah makanya kalau ditanya sama Bro Herman tadi keberaniannya datang dari mana adalah karena foto-foto gue selama di sana itu di kepala gue itu kenceng banget Bro Putra, tek gitu loh, momen-momen yang betul-betul nggak bisa gue lupain itu. Nah itu kalau mau gue dapetin gimana, gue mesti punya waktu kan gitu. Nah waktu itu dengan cara ya mau nggak mau memang harus merintis usaha, walaupun awalnya pasti ya nggak punya waktu, udah pasti ya awalnya ya. Tapi ada harapan suatu saat punya waktu. Sementara kalau kita kerja, kebanyakan pasti nggak punya waktu sampai akhirnya pensiun baru punya waktu kan. Iya, setuju. Gitu. Nggak ada yang salah, semuanya keputusan yang sangat-sangat benar gitu. Cuman kalau gue kebetulan akhirnya memilih, oke, gue udah 10 tahun bekerja sebagai karyawan, cukup karena gue udah lihat senior-senior gue, oke, kalau gini kayaknya pensiunnya kayak gini, oke. Nah cuman ada area lain gue belum pernah tahu sejarahnya kayak gimana. Ya udah gue buat sejarah aja di area yang baru ini gitu 10 tahun yang lalu. Jadi kebayang ya kayak gitu ya.
Mm-mm. Berarti background orang tua juga nggak Tapi sorry ini Bro ya? Putra, kalau tadi tanya ya keberanian datang dari mana? Takutnya setengah mati. Eh, Takutnya sebenarnya setengah mati ya. manusia Sebenarnya manusia mana sih yang gitu nggak ya. takut? Eh. Ya, ya, Ya ya, cuman ya, ya kalau nggak dicoba gimana kan? ya, ya. Ya, ya itu istilahnya kayak terjun bebas lah gitu ya dari atas gitu kan, langsung ke bawah. Jadi nggak Terjun bebas cuman waktu sebelum terjun itu udah ada perhitungan fisikanya, A ya, kali ya, B ya, kali C-nya. ya, 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 ya. Gitu. Nggak terjun merem ya, Iya, nggak terjun merem. iya, iya. Iya. Oke, oke, ya, ya, ya. Oke. Nah, berarti yang gua garis bawain bro, berarti gini tadi ya. Jadi lebih ke menyatukan ya antara kita bisa punya income yang bagus, tapi kita punya waktu yang fleksibel juga gitu kan. Dimana kalau di karir corporate gitu ya, mungkin kita nggak akan bisa dapetin itu jadi satu gitu kan. Karena kan kita punya jam kerja yang harus kita luangkan gitu kan. Oke, Hmm. siap. Bro, boleh ini bro minta tips ya buat teman-teman nih bro gitu ya, kira-kira untuk berani memulai melangkah gitu ya, melakukan mungkin sesuatu yang beda dari kebiasaan dia gitu ya, pengen mencoba sesuatu yang baru, entah itu bisnis kecil-kecilan kayak tadi kan bro Kemal pernah punya apa, boba ya, minuman apa, minuman Thai tea apa, Iya, bubble tea. Ha. bubble tea Hmm. ya, dan akhirnya Hmm. tutup juga kan gitu ya. Nah tapi Iya, kan itu udah suatu keberanian yang baru gitu ya, yang bagus gitu kan, untuk betul. memulai Dan sesuatu pelajarannya gitu. Nah, ya, besar. ya, Hmm. ya, ya. Nah, bro, mungkin boleh berbagi, bro, sama kita ya, gimana caranya nih ya, uh, untuk kita bisa berani memulai melangkah nih, gitu ya. Hmm. Kayak tadi tuh kita ya mulai pindah satu kakinya gitu, ngejalanin dua profesi gitu ya, bro ya, kayak gitu. Nah, mungkin boleh share tipsnya, bro ya. Oke, yang pertama sebetulnya menurut gua tipsnya adalah kita sebetulnya mau apa sih ke depan gitu. Oke. Ya kita bisa bilang ini bahasa kuno banget ya Bro Putra, cuman memang penting ya namanya visi ya gitu. Tujuannya ya, Eh, mau vi- ngapain. Iya, visi kan sebenarnya kan adalah impian yang ada targetnya gitu. Jadi mimpi yang ada targetnya. Jadi kalau gue pribadi ya gue pengen sesuatu terjadi berubah itu sebelum gue usia 40 tahun. Nah, tapi waktu itu gue akhirnya nggak memilih Oke. sebelum usia 40 tahun gue jadi kerja atau jadi lebih tinggi lagi jabatannya di pekerjaan yang mana gitu, enggak gitu. Gue sebelum 40 memang pengen betul-betul punya punya cerita yang ternyata gue terjun ke bidang bisnis gitu. Gue pengen banget gitu sebelum 40 itu benar-benar membuktikan bahwa bisnis Bisnis begini ya. gitu. Yang namanya bisnis tuh hutan kayak gimana itu gue bisa cerita gitu sebelum 40 gitu Bro Putra. Ya, jadi yang pertama adalah kita tuh mau ngapain sih gitu ke depannya gitu. Yang kita capai apa? Penghasilan yang gede, apresiasi yang gede, apa? Oke. Banyak sekali kan dalam dalam hidup ini yang kita inginkan gitu ya, dan semuanya kalau bisa kita pengen gitu. Cuma kan kita harus memilih yang paling kita inginkan gitu. Kalau yang gue paling inginkan saat itu dan mungkin ke depan adalah waktu gitu Bro Putra. Oke, waktu yang Karena waktu itu fleksibel kan berarti ya. ya maksudnya seberapapun waktu fleksibel kan dikasih Tuhan cuma 24 jam kan Bro Putra. Nah, ini Ya, ya, setuju. di bidang atau di area apa 24 jam ini kita betul-betul bisa fully in control gitu menjalani waktu-waktu ini. Nah, itu yang gue dapetin dengan cara sebagai pengusaha mau nggak mau gitu. Ya, jadi sesibuk-sibuknya pengusaha pasti dia bisa mengatakan, oke, gue lagi capek, gue berhenti sekarang gitu kan bisa gitu ya. Ya, Ya ya, dampaknya dia ukur lah. Yaitu tips yang pertama yang berputar mau ngapain ke ya. depan. Yang kedua adalah yang tadi Bro Putra tadi bilang gitu kan, ya kita kan sesama pebisnis juga ya Bro Putra ya. Bro Putra kan juga pebisnis juga gitu. Kita satu geng ya. Nah, tadi Bro Putra tadi bagus tuh ya, lompat ke jurang gitu ya. Tapi jurangnya kan Ya, ke jurang kebaikan ya. Nah, sebetulnya di saat kita memutuskan untuk pindah ke kuadran yang berbeda, misalnya teman-teman sekarang lagi banyak yang sebagai karyawan gitu ya, pengen sebagai wirausaha gitu. Berarti kan lompat tuh ya. Nah, ya. pada saat gue memutuskan lompat Bro Putra, itu kan dari atas sampai akhirnya sampai ke bawah, itu kan pasti ada jaraknya kan. Ya, nah jaraknya itu gua lambangkan sebagai waktu gitu. Mendarat itu smooth atau enggak itu dalam berapa lama. Nah, waktu itu gue sama istri ngitung untuk membuktikan bahwa bisnis ini memang akan dijalankan Proven. terus dengan smooth. Itu gue udah hitung sama istri gue itu 6 bulan, harus 6 bulan.
Oke, 6 bulan ya. Nah, ya dari 6 bulan itu kita bisa memutuskan apakah bisnis akan diteruskan dan bahkan jadi berdua atau memang nggak sama sekali gitu. Oke. Nah, untuk mau ya dan untuk memutuskan itu kan memang kita nggak bisa main-main ya, walaupun kita masih bekerja di tempat lain atau apa ya, perhatian kita nggak fair, secara fair harus kita curahkan ke itu dong, ke Iya, usaha yang iya. kita lagi Setuju, jalanin ya. Nah, setuju, itu tips setuju yang aku. kedua, Bro Putra. Yang ketiga adalah ya percaya dengan kemampuan kita, percaya bahwa kita bisa ada di dunia ini karena begitu besarnya kekuatan yang kita punya ketimbang kelemahan yang kita punya. Itu yakin aja Nah, bahwa kita lahir aja udah jadi pemenang kan sebetulnya. Banyak sekali orang yang mungkin gak lahir ke dunia gitu. Kita udah lahir, berarti kita pasti punya kekuatan. Mungkin satu biji gitu, apapun itu gitu. hmm, Nah, yang gue anggap gue punya kekuatan adalah gue itu orangnya tekun gitu Bro Putra. Itu yang oke. gue yakinin. Ya nggak tahu orang lain menganggap gue apa ya, tapi gue Ya, pribadi menganggap gue tuh orang yang tekun. Jadi once modal lah gue ya. Iya. memutuskan, ya, jadi once gue memutuskan sesuatu, gue akan jalanin itu, nggak mau lihat ke belakang lagi. Tapi dalam memutuskan gue jalanin itu, Bro Putra, waduh ya, gini, gini ya itu namanya ada kelemahan manusia juga. Tapi once gue decide gitu, ya gue jalanin dengan tekun apapun resikonya. Itu waktu itu pada saat memutuskan ke sini ke agensi, ya itu udah dengan perhitungan dan akhirnya udah jalan. Ya udah jalan, jangan lihat ke belakang lagi. Kayaknya tiga itu aja, Bro Putra, yang dari gue sih ya tipsnya. Oke, yes. Ya, Hmm. sip. Thank you, thank you. Oke, nah, Yap. bro, kalau ini nih, kalau teman-teman pengen tahu ya, kalau teman-teman pengen tahu bisnis yang Bro Kemal sekarang jalanin, teman-teman tuh bisa kemana sih? Sebetulnya nggak pusing kok ya. Yang gue ceritanya gue lakukan aja ya. Ya, Karena gue diperkenalkan bisnis ini oleh teman gitu ya. Ya berarti gue betul-betul cari tahu yang betul-betul dari teman gue itu ya. ya, Lalu cara lain adalah ya gue belajar, ya gue lakukan riset Bro Putra. Dan ini gue lakukan waktu itu bersama istri ya. Gue riset gitu ya, industri asuransi itu kayak gimana dulu dan ke depan ya, siapa saja yang terlibat di industri asuransi ini ya, lalu udah berapa sih jumlahnya, aturan-aturan apa yang berlaku ya di seputar industri ini, dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya oke, ingin ikut sebetulnya, nah itu dia ya hebatnya prinsipal gua ini, ya udah melakukan transformasi digital berputra ya. oke, Jadi kita sebetulnya pada saat kita menjalin kontrak dengan prinsipal kita, itu semuanya udah fully digitized ya. Kita tinggal oke, install application aja di handphone kita ya. Lalu kita akan menjalin kontrak lewat apps itu. oke. Dan Bisa semuanya udah mendaftar di situ menjadi, ya. iya, iya. Dan semuanya udah menjadi backbone-nya kita, mulai dari kita sign up untuk bisa bekerja sama dengan prinsipal kita, sampai akhirnya kita menjalankan bisnis kita itu udah ada di dalam satu aplikasi aja. Jadi Oke, I one see. single application dari mulai kita memulai sampai akhirnya mengembangkan kerajaan bisnis kita di sini. Itu hanya lewat Oke, satu aplikasi aja. Jadi simple oke. banget, Bro Putra. Jadi nggak ribet lah gitu ya istilahnya. Wah, kalau mau bisnis sih mesti modal berapa, bangun infrastruktur kayak Oke, gimana gitu ya. Gue bersyukur banget oke, bahwa hal-hal yang gue nggak mampu itu udah difasilitasi fully gitu ya oleh prinsipal kita, oke, dan tentu saja oke, agensi kita ya, One Vision Agency ya. Kalau nggak ada oke, agensi adalah kayak rumah tempat kita bertemu, belajar, saling berbagi ya, saling menyemangati, ya itulah fungsi agensi sebagai rumah kita, Bro Putra ya. Karena oke. kita kan sekarang kan pebisnis nih ya, cuman Ya, karena background kita lama sebagai consultant, kita kan nggak bisa survive sendirian gitu, kayak dilempar ke hutan gitu, Bro Putra ya. Kita lihat di kiri kanan kita melakukan bidang usaha yang sama dengan kita gitu. Ada yang punya pengalaman jatuh bangunnya di sini, sehingga kita belajar nggak perlu jatuhnya seperti mereka. Kita belajar dari kesalahan orang lain. Itu gue sangat merasakan di sini, Bro Putra ya. Kita punya mentor ya, kita juga punya support system dan produk dan solusi yang memang dimiliki oleh prinsipal kita udah top chair punya lah ya. oke, Kita nggak perlu ke dapur lagi untuk ngeramu kita bikin produk apa, nggak perlu ya. Kita udah disediain istilahnya tuh gudang yang sangat luas, materialnya udah dari A sampai Z. Nah, kita mau bangun rumah kayak gimana? Yang kita berikan dalam bentuk solusi ke klien-klien kita gitu, Bro Putra. oke, Udah siap. enak banget lah, Siap. tinggal sekarang mau jalanin apa enggak gitu.
tinggal kita jalanin aja ya, kayak franchise aja Betul, berarti ya, betul, Bro, ya. betul, Oke, betul. siap. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang bisnis apa yang dijalankan sama Bro Kemal, jadi teman-teman bisa DM ke One Vision Agency atau DM ke Bro Kemal ya, boleh ya, teman-teman. Jadi bisa DM ke Bro nanya-nanya Putra lebih juga detail. boleh dong. Oke, siap. Ya, boleh, boleh. Nah, oke. Nah, terakhir Bro Kemal, mungkin boleh nggak Ya, apa pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman ya, buat teman-teman yang belum bergabung gitu ya, ngejalanin bisnis ini gitu ya. Tadi enak banget kan, sistem udah ada, ya kan? Terus training, materi semua udah disediain gitu ya. Nah, Bro Kemal boleh dong kasih sebelum kita close ya. Tapi boleh ini ada pertanyaan ya. Tapi Bro Kemal boleh kasih kata penutup buat ya. teman-teman gitu ya untuk yang mau coba jalanin di bisnis finansial ini gitu ya. Terlepas kontennya bisnis yang kita jalankan itu pasti akan bisa teman-teman explore ya di luar Ya, sesi ngobrol-ngobrol santai kita ini Bro Putra ya. Saya minjem salah satu suhu ya di industri asuransi ya yang memberikan konsep bahwa rata-rata orang Asia ya berarti kan kita orang Asia nih Bro Putra ya kan di ya, Indonesia ya, ya. benar-benar. Itu usianya hanya dikasih sama Tuhan secara statistik rata-rata 28.000 hari Bro Putra. Berarti itu Oke. ditranslate sekitar berapa? Sekitar berapa? Mungkin sekitar 72 tahun gitu, ya. Maksimal ya kita nanti bagi-bagi aja Bro Putra ya 24.000 itu ditranslate berapa tahun lah. Artinya berarti dari kalau kita bulutin 80 tahun aja kita udah berrezeki ya, mungkin 80 tahun kita baru dipanggil ya. Sebenarnya rata-rata kan 70 75 ya rata-rata secara mortalitas ya. Ya berarti kan ada masa di mana dari usia 0 ke 20, 20 ke 40, 40 ke 60, 60 ke 80 kan Bro Putra. Ya, Ya, dari 4 kuadran usia itu ada 2 kuadran usia yang dimana kita bekerja lagi giat-giatnya, ya kan? Dari ya, 20 ke 40 sama dari 40 ke 60 dong ya. Tapi juga ya. kita harus sadar bahwa ada 2 kuadran dalam hidup kita di mana kita nggak bisa kerja dan nggak bisa punya penghasilan lagi. Yaitu 0 sampai Oke. 20 di mana kita belajar atau 60 sampai 80 di saat kita pensiun kan Pensiun gitu. ya. Oke, ya. Pertanyaannya Setuju. pertanyaannya adalah kalau usia produktif itu menurut teori ini 20 sampai 60, saat ini kita lagi ada di usia berapa tuh, teman-teman? Ya. Oke. Ya, saya tadi mau ngaku umur saya 24 kayaknya nggak mungkin ya Bro Putra ya. Muka saya udah boros. Ya, Ya. 35 lah, 35 lah. Gua 35. 35 lah gitu ya. Oke, saya 35 gitu. Saya 35. Dari 35 ke 60 itu tinggal 25 tahun lagi loh. Ya, ya, Iya ya. kan? Benar. Dan 25 tahun itu perjalanan hidup belum tentu tol yang mulus seperti tol yang betul-betul nggak ada kerikil apa-apa di mana kita Setuju, nggak perlu setuju. ngerem dan lain-lain, bahkan Ya, mungkin setuju. nyerempet atau ya. Ya, Jadi ya. teman-teman harus berpikir dalam sisa dan bukan sisa ya maksudnya dengan usia sekarang saat ini kita usia berapa menuju ke 60 tahun itu berapa puluh tahun lagi kita ingin membuat apa gitu. Kita ingin membuat Oke. breakthrough apa. Kita Karena akan cuma sekali kita ya, akan hidup berada di cuma usia sekali ya, Bro. betul betul kita akan berada pada saat kita dikasih Tuhan kesempatan sampai usia 60 kita bisa bercerita apa gitu dari usia 20 ke 60 itu kita udah melakukan hal-hal seperti apa gitu. Nah, Oke. salah satu jalan adalah membuat perbedaan adalah kita menjadi pengusaha ya karena terus terang di negara kita ini masih sangat perlu ya orang-orang yang memang akhirnya memutuskan sebagai Entrepreneur ya. pengusaha Ya, karena pasti sedikit banget. iya, dan negara kita punya populasi penduduk yang sangat besar, itu menjadi peluang sekali ya kalau kita bisa meningkatkan semangat kewirausahaan, salah satunya melalui kemitraan dengan industri asuransi ya lewat One Vision Agency itu contohnya ya. Kita bisa Ya, betul-betul bisa membuat negara kita bisa bergerak dengan sangat cepat ya, Bro Putra ya. Itu sih menurut oke. pendapat saya sih itu sih. Hmm. Itu Siap. pesan-pesannya ya, Bro Putra. Oke. Ah, Siap, siap ya. Oke, Bro Kemal, ini ada satu pertanyaan ya dari Yap, teman kita. Apa tujuan dan impian Bro Kemal di bisnis ini? Oke, kan impian. sekarang kan udah jalan 10 tahun nih, ya kan? Ya, Nah, kan mudah-mudahan mungkin akan sampai pensiun ya di bisnis ini ya, Bro ya. Dan ya, mungkin ya, bisnis ya, ini mungkin diwariskan ke generasi selanjutnya gitu. Nah, cuman boleh ya. tahu nih, Bro, tujuan dan impian lo ngebangun bisnis ini tuh apa sih sebenarnya di bisnis ini? Iya, gue pengen ngajak orang-orang yang ada di tim gue dan juga di grup bisnis gue adalah
bisa berusaha bersama-sama dan akhirnya bisa sejahtera sama-sama. Itu mimpi gua, Bro Putra. Dalam bentuk Oke, apa gitu, sederhana dalam ya, bentuk apa? Ya, sederhana ya. ya. Dalam bentuk apa? Ya udah pasti yang namanya sejahtera memiliki penghasilan yang sangat sangat memenuhi pencapaian mimpi-mimpi mereka gitu. Mimpi kita Oke, bisa macam-macam walaupun kita satu grup kan mimpi bisa beda-beda gitu ya. ya, ya. Artinya impian gue adalah memiliki grup bisnis yang berkualitas ya, dalam artian setiap orang mampu tidak hanya memimpin dirinya sendiri tapi memimpin orang lain ya. Dalam melakukan apa? Dalam melakukan edukasi dan inspirasi ke orang banyak ya terkait pentingnya proteksi keuangan buat mereka, keluarganya, dan seluruh masyarakat luas gitu, Bro Putra. Gue yakin bahwa awareness terhadap insurance, awareness terhadap mitigasi resiko, bila itu udah dipahami dan juga dieksekusi oleh banyak orang di negara kita, tanpa waktu yang berlama-lama negara kita bisa shift ke negara developed country, Bro Putra. Itu cita-cita Oh, gua gitu. oke. Iya, iya, iya. Jadi Karena GDP-nya naik ya mungkin ya. GDP indikator negara maju kan adalah negara yang rakyatnya paham tentang proteksi dan risiko keuangan kan, Bro Putra. Itu Oh, pasti oke. salah satu indikasinya. Iya, iya. Baru tahu gue malah nih, bro. Betul, betul. Jadi ya kalau Bro Putra nanti mungkin jalan-jalan ke negara maju ya lempar batu ke atas, kena kepala orang, tanya aja, udah punya berapa polis asuransi? Rata-rata 5 sampai 7 polis. Di negara maju ya. Kalau di negara kita lempar batu ya kita yang ditoncok sama orang karena bikin kepalanya benjol. Karena dia belum punya polis asuransi. Iya. Oke, oke, oke. Noted, noted. Iya. Itu mimpi gue sih gitu ya. Nah. Siap, siap. Oke, Bro Kemal, thank you banget waktunya, bincang-bincangnya ya. Sama-sama. Jadi kita banyak dapat insight ya tadi ya, yang beberapa gue garis bawahi adalah di bisnis ini kita bisa menyatukan antara tadi ya, antara income yang oke sama kita punya waktu yang fleksibel ya, bro ya, kayak gitu. Karena di mana itu di luaran mungkin kita nggak bisa temuin ya, bro, gitu. Setuju banget sih, bro, gitu ya. Karena memang kalau pebisnis ya memang bisnis ya memang kita bisa mendapatkan itu karena kan kita sebagai pelaku bisnisnya ya, kita sebagai owner bisnisnya gitu. Iya, iya. Siap. Waktu yang jadi emang ada arti yang namanya waktu fleksibel dengan waktu yang bebas ya, Bro Putra ya. Oke. Jadi waktu yang fleksibel adalah waktu yang bisa menyesuaikan dengan keinginan dan eagerness kita terhadap pencapaian pribadi kita dan keluarga dan mungkin tim kerja kita gitu. Itu yang bisa kita kontrol sih intinya. Tambahin dikit aja. Iya, iya. Ujung-ujungnya sebenarnya semua itu untuk keluarga ya, bro ya. Ya iyalah, kita mau ngapain di sini? Iya, makanya untuk orang-orang di rumah kita. Nyari opsional yang terbaik mana nih yang bikin keluarga gue happy gitu ya, setuju ya? Iya. Siap. Nah. Oh, satu lagi Bro Putra. Kalau mau jadi kalau mau jadi pengusaha sukses, punya anak yang banyak aja. Pasti sukses. Pasti sukses ya, karena tagihannya banyak, cicilannya banyak, perjuangannya jadi banyak. Siap. Kalau anaknya sedikit berarti harus punya anak asuh yang banyak. Oke, siap, mantap, misinya mulia ya, bro ya. Siap. Oke, teman-teman mungkin kita punya waktu 2 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau nanya sebelum kita close sesi ini. Nah, sama mungkin teman-teman kira-kira di Jumat 2 minggu lagi, kira-kira teman-teman pengennya kita bahas apa nih? Gitu ya, dari One Vision Agency nanti akan coba fasilitasin gitu ya. Nah, kita mungkin akan ngundang siapa nih kira-kira tema yang menarik ya untuk kita bahas di kita akan rencananya 2 minggu sekali nih teman-teman, sesi live 1 jam ini Friday talk series gitu ya, sama pembicara-pembicara hebat pastinya gitu. Oke. Itu Bro Pendi marah tuh, Bro Putra, anaknya cuma 1. sorry suhu. 1 tapi kalau kuliahnya di UK kan sama aja ya, Bro Kemal ya. Iya. Bro Pendi kebanyakan legonya, anaknya cuma 1 soalnya. Limpah ruah. Bagi-bagi. Oke, sip, Bro. Paling ini kayaknya teman-teman udah nggak ada yang nanya lagi. Kayaknya sesi malam ini. Thank you banyak, Bro. Salam untuk keluarga, sehat semua. Sama-sama, Bro Putra. Salam buat Elsa.
Ya, Hmm. semoga bisnisnya Sama juga makin Davino. maju terus ya bro ya. Nah, untuk teman-teman Amin, yang mau amin. lebih tahu Doa lagi, yang sama buat Bro Putra ya juga. teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut tentang bisnis apa yang ada di One Vision Agency dan Bro Kemal jalanin, teman-teman bisa DM ke IG-nya One Vision, nanti akan dibantu sama tim admin kita untuk dijelaskan seperti apa bisnisnya gitu ya. Nah, dan semoga kita bisa sukses bareng di bisnis ini, bro. Kayak gitu. Nah, mungkin dari gue itu aja untuk host minggu ini ya. Mungkin 2 minggu lagi akan nanti mungkin dipandu sama Bro Aau kayaknya ya, atau Bro Nanda. Wih, Oke, mantap, siap, mantap, mantap. siap. Oke, thank you banyak teman-teman. Salam Thank you sehat banyak ya. teman-teman Dan semuanya. selamat Makasih pagi. loh Bro Putra Oke, undangannya pagi-pagi. thank you, thank you, thank you. Assalamualaikum. Pamit ya Bro Putra ya gue ya. Ya, ya. Yo.